bahan baku utama, kemudian bahan penolong ya, kemudian biaya tenaga kerja ada yang langsung, kemudian ada yang tidak langsung. Oke, untuk BOP ada dua, yaitu dibebankan dan sesungguhnya. Untuk penolong, dia akan masuk nanti di BOP yang sesungguhnya, kemudian untuk yang tidak langsung, ini juga akan masuk ke dalam BOP yang sesungguhnya. Dari ketiga komponen ini, tujuannya adalah produk jadi, ya, barang jadi. Dalam prosesnya membuat barang jadi, pasti nanti ada tiga kemungkinan dalam prosesnya, yaitu barang jadi yang sempurna, ada yang cacat, ada yang rusak. Kemudian dalam beberapa produk, ya, jenis produk, ada namanya sisa bahan. Oke, kelompok 3, saya ingin tanya, Ilyas lagi bersemangat ya, jadi saya tanya aja. Ayo. Pak. Ya, Ilyas. Bedanya cacat dengan rusak itu apa? Kalau cacat itu kalau cacat itu biayanya bisa dibebankan di biaya overhead, Pak. Terus kalau rusak? Kalau rusak Oke, ganti Aliza. Kalau menurut saya itu kalau produk cacat itu produk yang masih bisa diperbaiki gitu Pak untuk dijual kembali. Terus kalau misalnya kalau misalnya produk rusak itu udah dihitung sebagai kerugian gitu Pak, udah nggak bisa dijual ke konsumen. Menurut saya seperti itu Pak. Oke, terima kasih Aliza. Kira-kira barang rusak emang bener nggak bisa dijual lagi? Sebenarnya menurut saya tuh bisa Pak, tapi ya itu harus apa ya Pak ya, yang pernah saya baca itu ada yang menjual kayak produk rusak dengan harga miring kayak gitu, terus juga ada yang diperbaiki tapi ya gitu Pak, akhirnya biayanya tuh bertambah gitu, biaya buat memperbaiki kayak gitu Pak. Oke, terima kasih. Lanjut, saya tanya yang satunya lagi. Zafirul, Hilman, Aplis. Iya, Pak. Oke, bedanya cacat dengan rusak, Zafirul? Sama Pak, kurang lebih itu Pak. Kalau rusak, Suaranya kecil, mungkin lebih dekat dengan mic-nya. apa sudah terdengar ya Pak? Masih kecil? Atau cuma saya aja yang mendengarnya kecil? Sudah terdengar Pak? Yang lain dengar nggak? Masih kecil Pak. Pak, suaranya itu juga, Pak. Kecil. Halo, tes. Ya, coba ngomong deh. Saya coba dengarkan. Kurang lebih sama Pak. Kalau rusak itu produk yang emang nggak sengaja ada yang rusak gitu, gagal diproduksi dengan baik. Jadi kayak susah buat dijual dengan harga yang sama. Kalau cacat itu masih bisa diperbaiki dan bisa dijual dengan harga yang sama Pak. Oke, terima kasih Zafirul. Kemudian satu lagi, Windy Dwi Aprilianti. Ada nggak? Windy tadi kayaknya masih toilet sebentar Pak, WA saya Pak.
Kenapa saya nggak dengar Kayaknya Anu Zafiri? ini masih ke toilet sebentar WA saya. Ya sudah kalau gitu, kalau memang ada. Jadi gini ya, untuk barang jadi prosesnya dari awal ya, 3 komponen penting ini akan fokusnya adalah menjadikan barang jadi. Jika sempurna, maka akan dijual secara normal ya. Selesai ya. Jual, kemudian selesai. Selesainya sampai di mana? Sampai sini harusnya. Ya. Nah, bagaimana kalau nanti terjadi cacat dan bagaimana nanti terjadi rusak? Cacat sama rusak itu sama-sama punya 2 kategori. Cacatnya karena kesalahan dari customer sendiri. Yang kedua, itu cacat karena dari pihak produsennya. Rusak pun sama, ini karena konsumen ada. Dua, ini adalah produsen. Nah, yang ingin saya tanyakan, kira-kira sisa bahan ini kita ciri-cirinya apa? Coba saya tanya lagi. Septialung? Nggak ada. Felisa? Ada. Alfian Maulana? Ada. Kalau nggak ada semua. Apa yang mau jawab? Sisa bahan kayak gimana? Itu sisa bahan produksi tak Pak ya? Kayak gimana kira-kira dulu? Berarti kalau misalkan ada sisa bahan itu ya untuk memperbaiki yang produk cacat sama rusak itu Pak, biar produknya jadi sempurna gitu. Oke. Kamu baca nggak sisa bahan itu definisinya apa? Bahan-bahan yang tidak bisa digunakan untuk proses produksi kembali. Apa kira-kira? Limbah, Pak. Ya? Limbah? Iya. Tapi kalau limbah kira-kira bisa dijual nggak? Soalnya kan di contohnya sisa bahan bisa dijual. Nah, kira-kira limbah mau nggak ada yang beli? Bahan cacat mungkin Pak. Bahan cacat ada sendiri, sisa bahan ada sendiri. Oh, oke. Stok bahan terlalu lama, Pak. Terlalu lama juga. Jadi gini ya, berarti kalian masih bingung di sini. Jadi dalam prosesnya untuk membuat barang jadi, saya contohkan adalah perusahaan mebel ya. Dalam membuat satu meja, ya, pasti akan ada namanya proses penghalusan ya, penghalusan kayu ya, istilahnya di apa itu serut ya istilahnya. Saya nggak tahu lagi bahasa Indonesianya apa. Yang kalau namanya tukang kayu itu mesti shred gitu ya. Nah itu pada saat dia menghaluskan kayu, dia pasti akan menghasilkan sisa. Apa sisanya? Yaitu serbuk kayu. Nah, serbuk kayu ini tidak ditujukan untuk dijual, tapi ternyata ada orang yang menginginkan serbuk kayu. Serbuk kayu tersebut, istilahnya ada orang yang masih mau beli untuk serbuk kayu itu, dan ternyata serbuk kayu itu bisa digunakan untuk menutup lubang yang pernah dimakan rayap atau lubang karena usia. Nah, serbuk kayu ini kan sisa bahan, tidak ditujukan sama sekali untuk membuat produksi ya, barang produksi, seharusnya ini dibuang. Tapi ternyata ada yang mau beli, berarti perlakuannya kalau ada penjualan seperti itu dianggap apa? Keuntungan, ya, sifatnya di sana, sisa bahan. Jadi sisa bahan itu seperti itu. Jadi tidak bisa digunakan kembali untuk proses produksi karena sudah bentuknya sudah berbeda. Ya. Itu ya untuk sisa bahan. Kemudian untuk yang cacat ini keywordnya adalah dia bisa dilakukan reworking atau
diperbaiki di working ya. Nah, dalam kasusnya kalau cacat, seumpamanya ada terjadi putus tali, bisa diganti talinya ya. Nah, di sini ada dua jenis kesalahannya dalam kenapa hal itu bisa terjadi cacat. Yang pertama adalah kesalahan konsumen, yang kedua adalah kesalahan produsen. Kayak gimana Pak contohnya? Kalau seumpamanya kita memesan apa namanya? Memesan apa ini? Memesan catering ya, memesan catering. Pada saat memesan catering, saya minta 10 porsi nasi campur ya. Kemudian saya ingin nasi campurnya dibungkus pakai kertas minyak ya. Sudah deal ya. Sudah deal, selesai, jadi barang jadi. Kemudian saya datang lagi ke pengusahanya, terus saya bilang sama pengusahanya, Mas, maaf nih Mas, ternyata saya salah, bungkusnya ternyata minta pakai dus styrofoam namanya, minta pakai styrofoam. Nah, kalau terjadi seperti itu, bisa jadi itu masih adalah cacat karena masih bisa diperbaiki ya. Jadi makanannya bisa dipindah ke tempat yang lainnya. Seperti itu. Untuk kesalahan yang dilakukan oleh konsumen sendiri. Ingat, ini adalah job order costing, jadi kesalahan yang bisa terjadi pada saat pemesanan. Ya. Kemudian yang kedua, itu dilakukan oleh produsen sendiri, entah itu karena sengaja atau tidak sengaja. Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, gimana untuk perlakuan akuntansinya? Untuk perlakuan akuntansi yang terjadi karena konsumen, ini dibebankan kepada konsumen. Contohnya, kayak tadi ganti styrofoam, oh iya bisa Mas diperbaiki, tapi Mas harus nambah biaya segini. Nah itu artinya akuntansinya di sana. Berarti kalau terjadinya barang cacat itu karena konsumen, berarti kita istilahnya kita tidak mengalami kerugian karena ditutup oleh konsumen sendiri. Nah kalau yang terjadi adalah produsen yang mengakibatkan barang cacat, maka pasti kita akan mengakui adanya kerugian. Nah, kerugian itu ada 4 cara. Bagaimana caranya dicatat di laporan keuangan. Salah satunya bisa diakui sebagai kerugian secara umum, atau kedua adalah menambah HPP. Kemudian untuk yang barang rusak, ia sudah tidak bisa dilakukan reworking lagi. Sudah benar-benar rusak ya, nggak bisa diapa-apain lagi. Cuma apakah bisa dijual? Bisa. Kalau enggak ya sudah. Contohnya apa? Contohnya kalau seumpamanya siapa ya enaknya ya? Dika deh, Dika memesan 1 kemeja ya, dengan lingkar perut sebesar seluas 30 cm deh, 30 cm, atau kecil atau besar ya. Ini cuma contoh aja, sorry ya Dika ya. Kemudian pada saat dia memesan 30 cm, dibuatkanlah sama penjahitnya, selesai, barang jadi selesai. Kemudian kemejanya dicoba pada saat sudah selesai. Ternyata perutnya semakin mengembang ya, mungkin karena PPKM ya, suka makan di rumah, nggak pernah keluar, sehingga perutnya mengembang. Akhirnya apa? Hemnya nggak bisa dipakai, nggak bisa dikancing ya. Kemudian kalau ngomong kemejanya bisa diperbaiki nggak lebarnya? Kalau itu bisa diperbaiki, maka kemeja itu masih dalam kategori cacat. Tapi kalau kemeja itu tidak bisa diperbaiki, maka dia bisa diakui sebagai produk rusak. Kalau seperti itu ya, kalau seperti yang tadi ceritanya saya itu, kejadiannya itu masuk dalam kesalahan konsumen ya, karena yang membesar perutnya, bukan yang membesar itu bajunya ya. Nah kalau terjadi itu kayak gimana? Ya mau nggak mau customer harus membawa produk tersebut pulang, karena ya emang udah sesuai spesifikasi, walaupun sekarang dia nggak bisa pakai ya. Tapi kalau terjadi kesalahan pada produsen, maka kita harus mengakui adanya kerugian. Kalaupun terjual, kita pasti akan menjual di bawah harga umum, harga jual atau di bawah biaya kita membuat itu.
Sehingga sifatnya kalau dijual seperti itu apa? Mengurangi kerugian jika laku dijual. Kalau mamanya nggak laku dijual ya udah dibuang dan diakui sebagai kerugian. Ya, jadi seperti itu untuk penyelesaiannya. Nah, untuk penyelesaiannya secara akuntansi saya ajarkan sebentar lagi. Ini saya tutup dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ada yang Pak, tanyakan? izin bertanya, Pak. Silakan. Jadi kan tadi ada produk cacat ya, Pak. Berarti produk gagal itu bukan termasuk produk gagal ya, Pak. Produk gimana? Produk gagal itu bukan termasuk produk gagal. Produk cacat itu bukan termasuk produk gagal ya, Pak. Oh, maksudnya kalau produk cacat itu masuk produk gagal apa enggak? Tergantung, dilihat dari tingkat kerusakannya ya. Jadi kalau mamanya kerusakannya parah, enggak bisa diperbaiki, maka produk itu bisa dikatakan produk rusak. Tapi kalau tingkat keparahannya itu enggak seberapa, itu masih bisa diperbaiki, maka itu bisa dinyatakan produk cacat. Lagi. Baik. Sama-sama. Ada lagi? Ini yang memperhatikan, saya nggak tahu nih kalau yang on cam cuma sedikit. Ini saya tanya aja daripada saya capek. Ini mau saya lanjutkan menjelaskan apa gimana? Lanjutkan, Pak. Iya, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Kalian masih mengikuti apa sudah pusing? Lanjutkan, Pak. Masih mengikuti, Masih mengikuti, Pak. Masih mengikuti, Pak. Karena kalian diam aja, saya bingung jadinya. Kalian itu ngantuk apa atau nggak bisa mengikuti, saya kan nggak tahu. Oke, itulah saya lanjut untuk perhitungan akuntansinya. Ya, ini saya coba buatkan untuk simulasinya. Oke, bisa dilihat Excel-nya? Bisa, Pak. Oke. Nah, di sini saya akan coba kasih contoh kalian alurnya bagaimana untuk penentuan dan juga pencatatan secara akuntansinya ya. Nah, untuk penyelesaian job order costing yaitu adalah dari awal kontrak sampai selesai pesanan ya. Nah, sekarang kita coba hitung bagaimana membuat, kita pakai contoh ayam geprek ya. Nah, kalau ayam geprek kira-kira biaya bahan bakunya apa aja? Ayam. Ayam. Ayam, cabe. Oke. Minyak goreng. Nah, Tepung. oh, Tepung. lagi. Cik. Lagi. Garam nggak? Garam. Bawang. Garam, Pak. Bawang. Bawang apa nih? Bawang putih. Bawang putih. Bawang merah. Terus ada lagi? Bawang merah. Ada lagi? Ya? Oke, sudah ya. Oke. Kemudian ini untuk agar kalian tahu bagaimana membedakan antara biaya bahan baku dengan biaya bahan baku utama dengan biaya bahan penolong. Ya, saya tanya nih, kalau kalian goreng ayam crispy, minyaknya itu sekali goreng satu porsi ayam, kira-kira minyaknya dibuang apa dipakai lagi? Pakai lagi, Pak. Pakai lagi, Pak. Ya, berarti dia apa namanya, kalau umpamanya itu dipakai lagi, berarti dia bukan penyusun biaya bahan baku utama ya, karena itu dipakai lagi, maka dia ditaruh dalam bahan baku. Nah, yang sehingga biaya bahan utama itu yang melekat pada produk ya. Kalau ayam kelihatan jelas ya, karena yang dijual ayam geprek, cabenya juga kelihatan, tepung juga kelihatan, micin enggak kelihatan tapi rasanya terasa, garam juga terasa, bawang putih terasa, bawang merah terasa. Nah, kalau minyak mungkin kita kalau mamanya masih hangat mungkin terasa minyaknya, tapi kalau udah dingin enggak. Nah, tapi intinya minyak ini digunakan berkali-kali ya. Jadi dia masuk dalam biaya tetap juga. Jadi ya sudah, kita masukkan minyak ke dalam bahan penolong. Kita udah dapat untuk.
Nah, sekarang satuannya kalau untuk beli ayam, satuan yang paling normal kilogram ya. Kemudian cabai juga kilogram, bawang merah juga kilogram, kalau tepung kilogram, kalau micin berapa? Gram. Saset. Terus, 1 kilo micin, wah, biasa. Garam, pakai apa? Beli on, ya? Setan biasanya. Apa? Gram. Setan biasanya. Saset juga, atau bungkus ya? Kalau yang saya tahu garam tuh Iya. kapal itu yang bungkus ya. Bungkus, Pak. Terus kalau bawang putih kilogram ya. Iya. Nah, kemudian kita cari harga standarnya dulu. Standarnya untuk 1 kilogram ayam itu berapa harganya? Kira-kira? 25.000. 32, Pak. 10.000. 30. Oke, terus cabai Cabai 18. berapa? 16? 18. 18 sekarang ya. 10.000 sekilo, Pak. 10.000. Beli di mana itu? Tergantung cabainya sih, Pak. Oh, tergantung cabainya. Makin Iya. pedas makin mahal ya. Bawang merah berapa kira-kira? 20. 8.000. Oh, murah. 20.000, Pak. 20.000 Pak biasanya. Oke, 20.000. Tepung 3,5. 9.000 Pak. 5.000. 3,5 1 kilo. masa 3,5 tepung apa itu? Tepung kiloan mungkin tuh Pak. Iya, Yang tepung biasa. Curah ya. Nah, isi ulang. micin berapa micin? Ada yang 500, ada yang 5.000, Pak. Saset 5.000-an, kecil itu ya, kalau 500. 500. 500-an yang kecil. Kalau garam berapa? 2.000. 2.000. Putih Oh. Hampir sama kayak bawang merah kayak Pak. kita kira-kira aja ya. Nah, kemudian kita sudah tahu harga standarnya ya, harga standar untuk pembelian bahan baku. Nah, yang mencatat ini nanti itu di dalam bagian persediaan ya, bagian gudang. Nanti ini. Nah, nanti seperti yang dijelaskan oleh kelompok 3, itu kan ada bahan baku BDP ini ya. Nah, ini semua nanti persediaan bahan baku ini nanti kalau mau diproses, nanti akan dimasukkan dalam satu ember. Embernya namanya barang dalam proses. Barang dalam proses disingkat itu BDP. Makanya di presentasi kelompok 3 ya, itu ada tulisan BDP-nya kanannya untuk diakui sebagai persediaan barang jadi ya. Nanti kalau udah jadi itu nanti jadi barang jadi. Nanti saya jelaskan gimana. Oke. Kita kira-kira aja untuk satu porsi ayam geprek, kira-kira kalau 1 kilogram ayam itu bisa jadi berapa bagian? Bisa. Porsi aja. 10, Bisa 10, Pak. 10 kali ya, Iya. 10 kali porsi ya. Berarti kalau umpamanya ini satuannya 1 kilogram, berarti ini kan 100 gram ya. Kalau 100 gram dengan 1 kilo kan berarti 10%-nya. Berarti kita bisa tulis 10%. Ya. Atau kalau desimalnya 0,1. Yang digunakan adalah 0,1 kilogram ya. Kemudian yang ini cabai berapa kalau buat ayam geprek? Ini yang normal aja ya, jangan yang suka pedas. Kira-kira 1 kilo itu bisa berapa? Berapa kali pakai? Kali juga kali. 20 kali ya. 0,05 ya. Kemudian bawang merah berapa nih? 10 kali ya. Kemudian tepung setengah ini 1 kilo kan ya. Berarti coba pakai 10. Kemudian micin, ini micin pakai berapa? 1 saset. Sedikit, Pak. Setengah. Setengah mungkin, Pak. Kan kecil kan ini ya. Biar keracunan micin dan nih. 0,5 terus garamnya mungkin 100 kali ya, kan nggak mungkin. Iya, banyak. Pak. 0,01.
Kemudian bawang putih sama kali sama bawang merah ya. Oke. Nah, kalau kita udah punya proporsinya untuk satu porsi, maka kita bisa mengetahui biayanya untuk biaya bahan baku adalah sebesar 8.520 untuk satu ayam geprek. Ya, ini hanya biaya bahan baku dulu. Nah, kita sekarang lanjut ke bahan penolongnya. Nah, untuk bisa menjadi ayam geprek, ya, tentunya butuh minyak dan apa nih yang paling penting? Gas. Gas. Wajan. Gas. Wajan nanti ya, sih, sabar. Nah, untuk ini minyak dan gas, kenapa kok dia ditaruh di BOP, biaya overhead pabrik? Pertama, kita sangat sulit menelusuri minyaknya. Jadi pada saat kita masukkan kita masukkan ayam ke minyak, ayam pertama, dengan masukkan ayam kedua, kita tidak bisa menentukan berapa minyak yang terserap di ayam satu, berapa minyak yang terserap di ayam yang kedua. Itu akan sangat sulit. Nah, oleh karena itu, karena sangat sulit ditelusuri, karena sulit ditelusuri, maka dia masuk dalam kategori biaya overhead pabrik. Karena sifatnya biaya overhead pabrik adalah yang sulit untuk ditelusuri. Ya. Kemudian untuk gas, sama. Gas yang digunakan pada saat memanasi wajan dengan yang sudah panas, itu berbeda ya penggunaannya. Oleh karena itu sangat sulit untuk ditelusuri. Nah, karena sulit, maka kita bisa menggunakan teknik namanya estimasi. Nah, contohnya minyak 1 liter, kira-kira bisa digunakan berapa kali goreng? 1 liter. Contohnya 10 kali ya, untuk 1 liter umpamanya. Seumpama aja, saya kan nggak pernah masak. Jadi, contohnya untuk harga minyaknya mungkin 15.000, kemudian dibagi 100 kali kan ya, estimasi bagi 100. 10. Ini sih? Ya. 1.500. Ini minyak doang, tapi kayaknya emang 100 kali kayaknya, apa 50 kali ya? 50 kali kemahalan. Kayak 50 kali. Kemudian gas harganya 18 kalau nggak 20 ya sekarang. Kali mungkin gasnya bisa dipakai sekitar sama Indah 50 juga, 50 kali goreng, 50 porsi ayam. Oke, 400. Sehingga untuk BOP, untuk bahan penolong, kita tahu ada 700 yang dibebankan kepada produk. Kemudian selanjutnya di sini, ya, di sini ada biaya tenaga kerja. Cuma yang saya contohkan sekarang, kita tidak perlu pakai tenaga kerja, ya. Anggap aja kita masak sendiri, nggak perlu karyawan. Tapi kalau memang kalian butuh karyawan, kalian tulis di sini nanti. Oke, kalau sudah, kita langsung ke biaya overhead. Nah, biaya overhead salah satunya adalah biaya penyusutan peralatan. Nah, peralatan itu kalau kalian ingin membebankan pada produk, maka kalian harus tahu namanya estimasinya. Alatnya apa kira-kira? Wajan. Lagi. Sutil, Pak. Serok. Sutil. Apa lagi? Kompor, saringan. Lagi. Cowek, Pak, kayak terus. Cowek. Ulekan. Apalagi? Pak, pisau. Enjok. Apa? Baskom. Pisau. Oke, cukup dah. Cukup ya. Ini contoh doang nih. Oke, wajan. Nah, untuk wajan, kalian bisa melakukan estimasi masa penggunaan. Nah, kira-kira wajan ini pada saat saya beli, ya, kira-kira wajan ini bisa bertahan sampai kapan? Kecuali dicolong orang, ya. Jadi itu dihapus. Jadi kira-kira kalau wajan ini saya pakai, kira-kira bertahan sampai berapa lama? Contoh, wajannya 10 tahun, ya. 10 tahun masa penggunaannya. Kemudian sutil berapa? Mungkin 10 tahun juga. Kemudian kompor, 10 tahun juga deh. Kemudian saringan, 10 tahun. Ulekan, ini kan batu ya. Ini mau diturunkan ke cucu-cucu, cicit-cicit, kayaknya masih bisa. Kalau nggak jatuh pokoknya.
ya anggap dia 20 tahun, kemudian sendok 10 tahun, kemudian pisau 10 tahun juga, kemudian baskom 10 tahun. Oke. Ini 5 deh, 5 tahun. Oke. Kemudian harga beli wajan berapa sih? Pernah beli nggak? 85. Belum. Oke, 80. Sotel, berapa sotel? 10.000. 10.000, Pak. Kompor berapa? 300.000. 100.000, 200-an, Pak. Kompor apa 100 ini? 3,5, Pak. 300.000 deh. Kemudian saringan berapa? 15.000. 15. 7.000 deh, murah ya. Terus ulekan batu 20 mungkin, Pak. 10.000, Pak. 10.000-an, Pak. Oke. Sendok, ini sendok ini 1 lusin ya? Ya, 1 lusin. Berapa 1 lusinnya? 30.000. Enggak sampai sih. Misalnya 10. 5.000. 15. Mandap 20. Terus baskom 10.000. 5.000-an dapat, Pak. Nah, oke, kita sudah punya harga belinya, kita sudah punya estimasi masa penggunaan. Nah, sekarang kita tugasnya adalah melakukan proporsi, ya. Nah, sekarang proporsinya bagaimana cara menentukannya? Caranya adalah kapan kita akan membebankan kepada produk. Karena kita sistemnya adalah job order posting, maka kita sistem produksinya kan nggak tiap hari. Produksinya adalah setiap kita melakukan pesanan, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kalian jualan ayam geprek, dalam setahun pasti jual 1 nggak? Minimal 1 aja jual nggak? Iya, Pak. Iya, Ya pasti. Jual ya. Pasti, Pak. Oke. Kalau dalam 1 bulan, 1 terjual? Bisa, Pak. Ya. Oke. Kalau 1 minggu? Bisa terjual 1? Orang yakin? Kayaknya belum, Pak. 1 minggu masa nggak bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, Pak. Ya. Nah, ayam nelongso aja bisa ya. Oke. 1 minggu. Nah, kemudian kalau memangnya 1 hari, gimana? Mungkin kalian memilih untuk ragu, Pak, kalau 1 hari terjual 1. Saya nggak tahu ini kok kalian pesimis banget ya, tapi nggak apa-apa. Kita coba contoh aja. Kalau gitu kita sampai mingguan aja. Berarti estimasi masa penggunaan ini akan diproporsikan berdasarkan mingguan. Bagaimana caranya? Kalian tinggal gini aja, harga belinya ya dibagi masa penggunaannya kan 10 tahun nih. Berarti kita jadikan 1 tahun dulu, tahunan. Berarti dibagi 10 ya, karena di situ estimasi masa penggunaannya adalah 10 tahun. Angka ini adalah proporsi untuk 1 tahun yang akan dibebankan pada produk. Ya. Kemudian karena kalian masih percaya diri, 1 tahun masih terjual bulanan, Pak. 1 tahun berapa bulan? 12. 12. Bagi 12, maka ini adalah proporsi untuk yang dibebankan pada setiap produksi dalam 1 bulan. Kalau seumpamanya kalian masih percaya diri, kayaknya per minggu masih terjual, Pak. Ya udah, kalian tinggal dibagi. Berapa hari ya kalau 1 bulan? 30 ya. Salah, minggu itu 4. Berapa minggu dalam 1 bulan? Itu 4 ya. Jadi ini adalah proporsi mingguannya. Jadi ini adalah biayanya, ini diganti dengan 10 tahun, ini. Sehingga totalnya nanti ada biaya penyusutan alat yang dibebankan pada produk sebesar Rp963. Ya, nanti akan masuk di sini. Sebesar 960 di. Nah, sehingga nanti kalau sudah ketemu, biaya bahan baku ketemu, penolong sudah, sama biaya overheadnya, ya, kita bisa melihat ada total biayanya adalah 10.183. Nah, proses akuntansinya, BDP biaya bahan, bukan BDP, biaya bahan, biaya TK, biaya sesungguhnya dimasukkan dalam satu keranjang namanya barang dalam
proses. Ya. Kemudian barang dalam proses kalau sudah selesai jadi produk jadi, maka akan diganti namanya menjadi persediaan barang jadi karena dia simpan di gudangnya. Ayam gepreknya ditaruh di lemari kaca, ya kayak gitu ya. Kemudian setelah dia taruh di gudang, kalian melakukan estimasi laba yang diinginkan. Saya menginginkan laba 50% dari biaya yang timbul, Pak. Ya udah dikalikan aja. Jadi kalau dikalikan ya, ini, kali 50%, maka keuntungan yang kalian harapkan dalam sekali penjualan ayam geprek adalah 5.000. Sehingga kalau laba yang diinginkan, laba yang diharapkan ini ya, ditambah dengan total biaya, maka akan jadi apa? Harga jual. Betul sekali. Jadinya harga jual ya. Ini namanya harga. Nah, harga jual inilah yang kalian sebutkan pada customer, ya. Berapa Pak harga ayam gepreknya? 15.000, gitu ya. Itu harga jualnya. Kemudian jika terjadi penjualan, maka ada yang ditukar ya, proses transaksi, kalian mendapatkan uang kertas, ya, uang, kemudian kalian kehilangan ayam geprek yang kalian buat kan, sehingga kas masuk di debit, kemudian sumbernya dari penjualan. Kemudian persediaan barang jadi kan tadi sudah ditaruh di gudang nih, 1 porsi ayam geprek di debit, jual, kehilangan kan kalian ayamnya, maka di counter akun ya ada di kredit untuk menghilangkan yang ada di debit. Kemudian harga pokok produksi adalah akun yang keluar pada saat barang produk kalian terjual. Jadi ini keluar jika ada barang produksi yang terjual. Ini keluar. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengetahui laba bersih dari penjualan kalian. Bagaimana? Tinggal diginikan, harga jual dikurangi HPP, itu akan mendapatkan laba bersih. Loh Pak, laba bersih kan sama dengan ini. Nah, kalau mamanya nanti ada proses namanya produk cacat atau produk rusak ya, produk rusak, nanti bisa mempengaruhi nilai HPP di sini nanti. Ya, tapi kita nggak akan fokus di sana karena ya udahlah nanti aja, nanti di proses costing aja, biar kalian bisa lebih memahami. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin Pak, Ya silakan, Pak Jeri. kalau ada pajak gitu gimana Pak? Misal kita jualan kan bisa kena pajak, nah. Itu dimasukin nggak ke total biaya gitu? Oke. Terima kasih Pak Jeri, pertanyaan yang bagus ya. Jadi untuk pajak bagaimana? Nah, pertanyaannya pajak itu mau kalian tanggungkah atau enggak? Gimana kalau Pak Jeri, kalau mau jualan, mau nanggung pajaknya atau mau diserahkan pada customer? Serahin ke customer sih. Iya. KFC semuanya itu diserahkan ke customer, percaya atau tidak? Ya. Contohnya kalau mamanya kalian beli di McD atau KFC, ini harga jualnya, nanti ada namanya pajak restoran, ya, itu pajak pemerintah daerah sebesar 15%. Kalau saya salah, maaf ya, ini yang saya tahu 15%. Terakhir saya beli KFC 2 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Oke, ini tinggal dikalikan aja. Udah, jadi ini harga jualnya, ya, harga jual setelah pajak. Nah nanti kalau sudah terjual, ingat pajak restoran ini ya 2291 saya bold, saya gedein. 2291 ini dilarang dimasukkan sebagai pendapatan. Ini nanti dipelajarinya di akuntansi perpajakan, ya. Ini dilarang, ada akunnya sendiri, ya. Jadi ada pajak restoran sendiri. Nanti yang diakui yang mana Pak? Yang ini, harga jual ini, yang akan masuk di sini, kas penjualan. Nanti yang pajak restoran itu ada akunnya sendiri. Atau kalau mamanya mau dirinci bisa seperti ini. Mamanya kalian penasaran akunnya kayak gimana? Kas 17
Tapi di sini akan ada namanya pajak. Seperti ini. Ya. Jadi nanti jurnalnya akan berubah seperti itu. Jadi dilarang dia masukkan ke dalam pendapatan kalian penjualan ya, khususnya PPN. PPN itu juga transferan ya. Kayak gitu ya, Fajri. Iya, Pak. Oke, ada lagi yang bertanyakan? Silakan. Saya masih bingung nih Kak dengan pertanyaannya, soalnya kamu dari awal mention ayam naik, kemudian cabai naik, tapi peralatannya rusak. Ini hubungannya ada di mana? Yang mana yang mau kamu tanyain? Gimana? Peralatannya rusak? Ya, betul. Beli lagi. Tinggal nanti gini, wajannya ini, kalau umpamanya ini wajannya rusak ya, kan ya. Kemudian kita memilih untuk membeli lagi, maka nanti ada dua pilihan. Apakah wajan itu kalian nanti akan akui sebagai kerugian secara penuh, atau nanti tetap dibebankan. Cuma resikonya kalau selain membebankan wajan baru, nanti ada penyusun 167 lagi di sini, yang nanti akan mempengaruhi total biayanya. Nah, itu nanti pertimbangannya itu berdasarkan kebijaksanaannya dari manajer. Jadi apakah wajan ini akan diakui langsung sebagai kerugian perusahaan, ya tidak dibebankan lagi, jadi ini nanti dihapus karena rusak, atau nanti dibebankan yang baru. Jadi yang lama dihapus, yang baru masuk, atau dua-duanya diberlakukan, kayak gitu. Ya, kalau ada yang rusak. Ada lagi tidak? Iya, bisa. Itu berdasarkan discretionary, maksudnya berdasarkan kebijaksanaan manajer gimana. Soalnya kan sebenarnya kayak gitu itu contoh kayak umpamanya mendekati pembuatan laporan keuangan. Kalau umpamanya mendekati laporan keuangan kan manajer inginnya itu biayanya sekecil mungkin. Kalau itu terjadi, mungkin pada saat terjadi kerusakan sebelum laporan keuangan, manajer akan cenderung untuk memasukkan wajan ya ke total biaya. Kalau mamanya dia masih jauh dari laporan keuangan, dia masih bisa mengejar laba, ya mungkin wajannya dihapus, dijadikan kerugian, wajan yang baru ditaruh di sini. Bisa jadi. Itu semua tergantung kebijakan dari manajer. Nanti kalian nanti yang memutuskan itu. Ya, ada lagi? Kalau nanti semuanya ada pertanyaan tadi, kalau umpamanya harganya naik, gimana Pak? Nah, itu tergantung dari proses penilaiannya ya, proses penilaian persediaan. Apakah dia menggunakan FIFO, first in first out, atau atau average. Nah, itu yang akan berpengaruh. Berpengaruh di mana Pak? Di sini. Kalau umpamanya FIFO, ya, dia masih menggunakan persediaan lama, maka harganya tetap. Tapi nanti kalau umpamanya yang harga 30 habis, dia menggunakan persediaan harga naik, harganya 35, maka di sini nanti berubah menjadi 35. Jadi mengikuti jenis persediaan yang dikasih sama gudang. Jadi kalau umpamanya gudang punya yang harga 30, ya kamu nyatetnya di biayanya ya 30. Tapi kalau umpamanya gudang memberikan kamu yang harga belinya 35, ya kamu menghitungnya yang 35. Ya. Dan persediaan itu harganya nggak mungkin tetap aja. Bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun kayak gitu. Tergantung dari itunya, sistem pencatatannya ya. Pengantar akuntansi kan sudah saya ajarkan tentang itu, kayaknya Bu Nindi yang mengajarkan kalau yang kelas saya terkait pencatatan persediaannya.
Sudah cukup ya, saya rasa untuk ini. Nah, sekarang saya kasih waktu untuk melakukan hal yang serupa seperti ini. Saya bentar lagi akan membagikan kalian menjadi 3 breakout room. Ya. Ini ada 39, 4 aja, 4 breakout room. Silakan kalian lakukan analisis. Untuk room pertama, kalian buat analisis soto ayam. Kemudian room kedua, tolong catat nanti ya, karena tanya lagi. Room 2 ini kalian menganalisis nasi goreng. Kemudian room ketiga, kalian menganalisis nasi rendang. Room keempat, kalian menganalisis bingung ya. Digoreng gitu. Oke. Nah, silakan kalian diskusikan dengan teman-temannya. Saya lagi akan bagikan menjadi 4. Waktunya adalah 25 menit, 20 menit, 20 menit bisa ya kayaknya ya kalian. Bisa nggak? Insya Allah, Pak. Ya. Oke. Excelnya saya bagikan ke grup ya. Jadi kalian bisa langsung share screen di breakout masing-masing. Saya bagi dulu. Jadi catat ya untuk tiap masing-masing room, jadi room 1, room 2, room 3, room 4. Ini ditutup 5 menit. Bagi ya. Bismillah, semoga lancar kalian.